Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan ibadahnya. Shalawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya pada akhir zaman. Para jamaah, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada malam ke-29 Ramadan ini, yakni yang bertindak sebagai khatib dan imam pada sholat tarawih adalah Ustadz Heri Syahmuda Sitorus MA. Dan kami juga mengimbau kepada para jamaah untuk senantiasa merapatkan syafnya, dan juga kepada adik-adik khususnya untuk tidak bercanda berlebihan agar kelangsungan ibadah tarawih dapat berlangsung dengan sempurna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Heri Syahmuda Sitorus MA, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da thumma amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam terakhir bagi kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Di satu sisi kita bergembira, kita akan merayakan hari kemenangan. Namun di sisi lain kita bersedih hati. Mengapa? Karena kita sudah membuktikan dan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kita tidak tahu seperti apa ibadah kita nanti di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, di malam terakhir ini sedikit saya menyampaikan ada 3 kata kunci penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berusaha di detik-detik terakhir ini, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hal tersebut. Pertama, Bapak dan Ibu, kita sedikit membahas perbedaan kata al-afwu. Yang kedua, al-afiyatu. Yang ketiga, al-mu'afatu. Al-afwu, al-afiyah, al-mu'afah. Sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, menceritakan kepada kita ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ayud du'ai afdal. Doa apa yang paling utama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah SAW, tas'alullah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afwu dan al-afiyah baik di dunia maupun di akhirat. Keesokan harinya orang ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, lalu dijawab dengan jawaban yang sama. Di hari ketiga orang ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, lalu Rasulullah SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu kata Rasulullah SAW, فَإِذَا أَعْطَيْتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. Jika Anda termasuk orang-orang yang mendapatkan al-afwu dan al-afiyah baik di dunia maupun di akhirat, qad aflahta, sungguh Anda termasuk orang yang beruntung. Bapak dan Ibu, orang ini bertanya dengan pertanyaan yang sama selama 3 hari. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Berarti ini penting. Berarti ini penting. Bapak dan Ibu, yang pertama tadi ada al-afwu. Kita sudah sama-sama hafal, ya, sebagaimana dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jika kita ingin menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka di 10 terakhir itu kita banyak membaca doa apa, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama, misalkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan kalau kita berdoa Allahumma, ada tasdid di sini, ada mim tasdid Allahumma. Beliau menjelaskan bahwa ketika kita mengatakan Allahumma, berarti maknanya adalah sudah terkandung di dalamnya seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengandung seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma berarti kita mengatakan misalkan ya Rahman, ya Rahim, misalkan ya Ghafur. Allahumma innaka, lalu ada penguatan takkid, sesungguhnya engkau tuhibbul afwa, suka memaafkan. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Lalu kita sebutkan fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan ilmu terkait doa ini, bahwa maksud dari al-afu adalah satu di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita termasuk orang yang dimaafkan Allah, berarti sama artinya apa Bapak dan Ibu? Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang dulu maupun yang sekarang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik yang kita lakukan kita ketahui ilmunya maupun tidak kita ketahui, Allah hapus seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Ibaratnya kesalahan kita itu lebih banyak dibandingkan buih di lautan sekalipun, tentu nanti diiringi dengan tobat dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu, jika kita termasuk orang yang mendapatkan al-afu, maafnya Allah, maka sekali lagi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dihapus, ditip X oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat buku yang penuh dengan catatan, bersih kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yaqbalu taubah an ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Dia Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita.
Lalu kata Allah, wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu apa yang kita lakukan. Kita sadar diri, kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Di malam terakhir ini, ayo Bapak dan Ibu, kita perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ada di antara kita yang belum hafal dan belum membaca doa ini, musibah. Kalau ada di antara kita yang belum hafal doa ini dan belum mengamalkan doa ini, musibah. Sungguh musibah. Keras hatinya. Yang kedua Bapak dan Ibu, al-afiyah. Kita sering baca pada saat zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Satu di antara makna al-afiyah Bapak dan Ibu, satu di antara makna al-afiyah konteksnya di dunia ini adalah kesehatan yang prima. Kita sering menyebutkan sehat wal afiat. Al-afiyah, kesehatan. Apa yang kita minta Bapak dan Ibu dalam doa ini? Kesehatan, baik kesehatan jasad kita maupun kesehatan hati kita. Nah, satu di antara ciri-ciri hati orang itu sehat adalah dia tidak memiliki penyakit-penyakit hati. Satu di antaranya dendam. Satu di antaranya dendam, hasad, iri, dengki, dan seterusnya. Dan ciri-ciri hati orang ini sehat, satu di antaranya dia memiliki sifat pemaaf. Memiliki sifat pemaaf. Allah Maha Pemaaf, kita juga memiliki sifat pemaaf. Ketika kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba kesehatan al-afiyah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks di dunia ini kita meminta kepada Allah kesehatan badan dan kesehatan hati. Satu di antara ciri-ciri hati orang itu sehat adalah dia memiliki sifat pemaaf dan dia tidak memiliki sifat dendam. Yang ketiga Bapak dan Ibu, al-mu'afah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Satu di antara makna al-mu'afah adalah Bapak dan Ibu, kita berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan orang lain ketika mereka menzolimi kita, menyakiti kita. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, kita doakan orang itu, ya Allah ya Rabb, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Terimalah segala amal kebaikannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Angkatlah derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Maafkan. Baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahkan sifat pemaaf tersebut kepada orang lain untuk memaafkan kita. Allah gerakkan hati orang itu, Allah lembutkan hati orang itu untuk memaafkan kesalahan kita. Kita punya salah, kita punya khilaf, kita belajar memaafkan orang lain, kita juga berharap kepada Allah orang lain mau memaafkan kita. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, doakan semoga Allah memaafkan segala dosa-dosa dan kesalahan mereka, amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, Allah mudahkan hisabnya, Allah pertemukan kita nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon maaf kepada Allah, memiliki sifat pemaaf pada diri kita, tidak memiliki sifat dendam. Kita belajar memaafkan orang lain dan kita memohon kepada Allah orang lain mau memaafkan kita. Dan mudah-mudahan dengan begitu Bapak dan Ibu, kita tidak termasuk orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis ini. Ada orang membawa pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala salat, pahala sedekah dan seterusnya. Ketika dia di jembatan kedua Al-Qintarah, dia tidak bisa masuk surga. Mengapa? Ada orang yang menuntut keadilan. Ya Allah, ini orang dulu menzolimi saya nggak ridho, saya tuntut. Maka Bapak dan Ibu tidak bisa ditukar dengan rupiah, bisa ditukar dengan pahala. Sampai pahalanya habis. Ketika pahalanya habis,
belum selesai urusan masih ada orang yang menuntut sehingga dosa orang lain itu ditransfer ke dia. Waliyadzubillah, sehingga orang ini dihempaskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka Bapak dan Ibu, di malam terakhir ini mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan hati, ya, kita memiliki sifat pemaaf, kita dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Satu di antaranya adalah dendam. Lalu al-mu'afah, kita belajar memaafkan kesalahan orang lain, dan kita memohon kepada Allah orang lain itu juga mau memaafkan kita. Dan semoga semua kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya dengan rahmatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.